Hai Sobat Jalanku, kali ini Sobat Jalan mau cerita terkait dengan pengalaman umroh mandiri pertama kali di akhir tahun 2025 sampai dengan awal tahun 2026, 9 hari fokus ibadah dan no city tour. And this is the details guys. Jadi untuk paspor kita nggak keluarin biaya lagi karena sebelumnya sudah ada. Namun buat kalian yang memang newbie banget nih gitu ya dan mau umroh mandiri, prepare for the passport, itu sekarang harganya untuk yang e-paspor 10 tahun itu di 950.000 per pax. Oke, sebelum lanjut mau disclaimer dulu. Sebelumnya kita sudah riset beberapa travel agent untuk keberangkatan akhir tahun sampai awal tahun. Dan untuk 2 pax yang double room sekamar berdua itu harganya berkisar antara 30 sampai 40 juta guys. Karena budget kita belum sampai nih segitu gitu ya. Jadi kita bismillah aja dulu, siapa tahu ada cara lain atau petunjuk ya dari Allah. Nah, pas kita buka trip.com nih sekitar akhir Oktober 2025, ketemulah guys tiket pesawat yang menurut kita tuh murah di keberangkatan akhir tahun ini, yaitu di 9 juta PP per orangnya. Jadi kita kemarin keluarin 18 jutaan ya untuk 2 orang. Maskapainya namanya Hainan Airlines guys, jadi ada transit gitu di China. Nanti mungkin aku review pesawatnya di next story gitu ya guys ya. Oke, jadi setelah kita dapet tiket promo itu gitu ya, yang menurut kita udah worth it banget, jadi kita memutuskan untuk umroh mandiri. Jadi buat kalian yang mau coba juga mungkin bisa dicek di bulan-bulan September, Oktober, atau kalau di awal tahun itu di bulan Januari sampai Maret gitu ya, kemungkinan banyak diskon atau tiket promo. Nah anyway, setelah kita dapat tiket pesawatnya, kita lanjut untuk pesan hotel guys. Nah karena akhir tahun, kemarin kita dapat hotel Madinah tuh yang cukup tinggi rate-nya, yaitu di 3 jutaan per night. Karena kita kemarin itu di Madinah 3 malam 4 hari aja, jadi in total di 9 jutaan. Nama hotelnya ODST Hotel guys, dan jaraknya tuh deket banget sama gate 328, sekitar 5 menitan lah sudah sampai ke Masjid Nabawi, jadi worth it. Kemarin aku pesen di trip.com 2 malam dan di Traveloka 1 malam. Nah untuk yang 1 malamnya ini kita dapat sarapan. Karena ya gitu guys, kita harus cepet-cepetan dapat promonya. Jadi kemarin nggak bisa dapat langsung 3 hari, jadi kita split 2 hari sama 1 hari. Untuk review hotel ODST-nya mungkin nanti akan aku share di story yang berbeda ya guys. Next, hotel di Mekah aku juga cari di trip.com. Kemarin harganya murah banget guys, ini sekitar 1,6 juta per night. Jadi in total itu kita di 6.700.000-an. Tapi guys, jaraknya memang lumayan jauh ya dari Masjidil Haram, sekitar 10-15 menit jalan kaki. Untuk anak muda yang masih suka jalan, ini worth it banget. Tapi nggak rekomen untuk lansia ya guys. Untuk review hotelnya again aku bikinin di next story. Setelah itu kita vaksin meningitis and polio guys, 2 orang di 1 jutaan. Kemarin kita vaksin di Rumah Sakit Anisa Cikarang. Untuk detailnya pun nanti juga akan aku berikan di next story. Nah setelah itu barulah kita pesen kereta cepatnya. Jadi kita di sana full kereta cepat dari Jeddah Madinah, Madinah Mekah, dan Mekah Jeddah. In total itu 3.800.000 untuk 2 orang. Kalian bisa pesan dengan download aplikasi HHR Train. Nah biasanya dia buka itu di H-1 bulan, jadi kalian harus prepare H-1 bulan tuh harus nge-war untuk dapetin tiketnya. Next, setelah poin 1 sampai 6 tadi lengkap guys, barulah kita submit visa umroh. Kemarin kita dibantu oleh Kak Ustadz @zeg_hajar di TikTok, atau di Instagram dia namanya Hajar Aswad Barokah atau zex.h. Nah kemarin kita dibantu, Masya Allah baik banget Kak Ustadz ini gitu ya. Jadi in total kemarin kita di 6.100.000-an sudah dapat visa umroh, Sisko Patuh, dan Raudoh untuk 2 orang. Anyway, untuk pengajuan visa ini diharapkan maksimal 1 bulan pemberangkatan ya guys, atau bisa jauh-jauh hari lagi gitu ya, karena kemarin kita memang kayak 1 bulan gitu ya, tapi alhamdulillahnya setelah submissionnya semua lengkap gitu ya, itu jaraknya 1 minggu visa umrohnya sudah terbit. Namun kita harus tetap minta approval hotel secara mandiri guys. Untuk hotel ini harus terdaftar di Nusuk dan kita harus minta confirmation gitu by email untuk dibantu approve. Nanti kita koordinasi gitu sama Kak Zek. Terus untuk ODST hotel yang Madinah ini tuh lumayan susah banget dapat konfirmasinya. Jadi kemarin kita by WhatsApp. Nah untuk kalian yang booking di ODST juga dan butuh kontaknya, mungkin nanti bisa reach out aku gitu ya supaya aku kasih.
Anyway, untuk pengajuan visa memang dibutuhkan approval dari hotelnya gitu guys. Jadi ya untuk mempercepat visa itu di approve, jadi kita juga harus follow up hotelnya terus menerus sampai di approve kayak gitu guys. Dan untuk masa expired pengajuan visanya itu kalau nggak salah waktu itu Kak Zek bilang kita 1 kali 24 jam. Jadi once nanti kita udah dikasih PDF screenshot visa pengajuannya, itu kita harus cepet-cepet kontak hotelnya untuk di approve di waktu itu juga kayak gitu. And again, terima kasih banyak buat Kak Ustadz Zek yang sudah membantu. Kemarin alhamdulillah semua lancar dan terkendali. Masya Allah. Dan untuk pengeluaran selanjutnya, ini adalah makan wajib. Jadi kemarin kita per 2 packs-nya itu selama 8 hari habis sekitar 2 jutaan. Makanannya masih affordable guys, jadi porsinya tuh besar, bisa dimakan untuk 2 orang, bahkan bisa lebih dari 1 kali, bisa 2 kali kayak gitu guys. Harganya berkisar antara 90.000 sampai 130 ribuan. FYI juga kemarin supaya kita bisa lebih hemat, jadi bawa super bubur, pop mie, sama fuku mie guys. Pengeluaran wajib selanjutnya adalah transportasi ketika kita di sana guys. In total kemarin kita berdua habis 1,2 juta. Jadi kita pakai taksi, Karim, and buggy. Nah untuk buggy itu perjalanan ke Masjid Kuba total 184.000. Nah sisanya sih Karim sama taksi. Karim lebih murah guys daripada taksi, cuma memang lebih lama ya nunggunya. Nah karena kita kemarin mikot itu perlu cepat gitu ya, jadi kita PP pakai taksi. Dan sekali PP itu 230.000. Tapi nanti bisa langsung diantar ke Masjidil Haram, dan orangnya juga nunggu gitu sampai kita ambil mikot dan sholat sunnah di Masjid Tanim. Pengeluaran wajib selanjutnya itu adalah internet roaming. Kita pakai Indosat guys, jadi biar bisa internetan di sana. Total 500.000 buat 2 orang. Total dari semua pengeluaran wajib itu di 49 jutaan untuk 2 orang atau sekitar 24,6 juta guys di akhir tahun kayak gitu. Nah untuk biaya ini exclude biaya oleh-oleh dan jajan. Nah ini bisa kalian adjust sesuai dengan kebutuhan kalian gitu guys. Menurut kalian mahal atau murah guys? Kalau menurut kita sih masih worth it ya, compare to harga travel kemarin gitu guys. Tapi memang banyak pro and cons-nya. Buat kalian yang masih suka explore, suka jalan, suka flexibility, ini tuh worth it banget. Selain bisa diatur pengeluarannya jadi lebih hemat dan juga terjangkau, untuk waktunya juga bisa diatur sendiri. Kayak kita kemarin, kita cuma pengen fokus ibadah, kita nggak ada city tour. Jadi ya udah kita habisin waktunya untuk beberapa kali umroh dan fully ibadah di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Konsnya, kalian harus belajar sendiri mulai dari cara ibadah, transportasi, rute, arah, makanan, kemudian harus angkat-angkat barang sendiri. Pokoknya adjustable, bisa disesuaikan sama kebutuhan dan keperluan kalian semua. Menurut kita sih ini so far seru and worth it. Jadi kayaknya bakal coba lagi deh insya Allah. Semoga Allah mudahkan dan semoga teman-teman semua yang berniat untuk umroh, baik itu mandiri atau by travel, semoga juga Allah mudahkan. Amin ya Allah.